Annyeonghaseyo, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di segmen spesial episode spesial Ramadan. Kali ini episode keberapa? Kedua. So, di episode kedua ini aku mau menceritakan sejarah Islam di abad ke-8 Hijriah. So, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke videonya. Ke ceritanya. Coba kalian bayangkan sedang berdiri di tengah padang pasir di jam 2 pagi. Rasanya itu kan sunyi, cuman ada angin yang menerpa pasir gitu. Tapi di balik bukit-bukit batu itu ada 10 pria dewasa yang lagi pakai baju besi, megang pedang dan nuntun kuda mereka pelan-pelan. Gak ada suara obrolan, gak ada suara tawa, cuman suara deru nafas dan langkah kaki yang tertata. Ini sorry banget ya suara burung karena tagnya pagi-pagi. Nah, lanjut aja. Nah, ini adalah momen paling tegang di tahun 8 Hijriah. Sebuah kota besar bernama Mekah lagi tidur pulas, tidak sadar kalau nasib mereka lagi bergerak mendekat dalam diam. Kebanyakan orang cuma tahu kalau Fatul Mekah itu soal kemenangan. Tapi jarang ada yang bahas kalau ini adalah operasi spionage paling jenius yang pernah ada. Kayak bayangin 10.000 pasukan gerak sejauh 450 km dari Madinah. Tapi intelijen lawan zonk, gak ada bocoran sama sekali. Jadi, ketegangan ini tuh dimulai pas ada satu orang bernama Hatib bin Abi Balta'ah yang panik. Dia itu sebenarnya orang baik, tapi dia takut keluarganya di Mekah bakal disakitin kalau perang pecah. Jadi, dia nulis surat rahasia buat petinggi Mekah. Dia nyewa seorang kurir wanita buat bawa itu surat. Nah, jadi si suratnya itu si wanitanya itu nyelipin suratnya di sanggulnya. Terus dia berangkat lewat jalur-jalur tikus yang jarang dilewatin karena dia tuh merasa ini jalur aman. Tapi di Madinah Rasulullah dapat wahyu kalau ada kebocoran informasi. Nah, terus beliau itu langsung memanggil Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam. Kata Rasulullah tuh kayak kejarlah wanita itu sampai ke tempat bernama Raudhah. Sorry Umar salah. Sekarang bayangin. Oh enggak. Nah, terus Ali dan Zubair langsung mengejar si wanita itu ke tempat yang disuruh Rasul. Nah, pas mereka itu udah nemuin wanita itu, suasananya tense banget. Terus Ali minta suratnya, tapi si wanita ini tuh aktingnya jago banget. Dia kayak berani sumpah lagi nggak bawa apa-apa. Terus Ali kan nggak percaya. Dia bilang dengan nada rendah tapi nusuk kayak, demi Allah Rasulullah nggak mungkin bohong. Kayak keluarin surat itu atau kami bakal geledah paksa. Nah, wanita itu kan gemeteran dengan tangan yang shaking. Dia ngebuka sanggul rambutnya dan benar ada surat rahasia di sana. Operasi blackout informasi ini nyaris gagal kalau Ali enggak bergerak dengan cepat. Nah, kita masuk ke teror psikologis. Nah, malam berikutnya, pasukan muslim udah sampai di pinggiran Mekah, tepatnya di Maruz Zahran. Mekah masih gelap total, orang-orang Quraisy masih ngerasa mereka aman di balik tembok kota Mekah. Tapi di luaran sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi ngasih instruksi yang mind blowing. Beliau nggak nyuruh pasukan buat langsung nyerbu, beliau malah nyuruh setiap orang nyalakan obor sendiri-sendiri. Nah, coba kalian tuh bayangin dari sudut pandang Abu Sufyan, pemimpin Mekah yang malam itu lagi patroli keluar kota buat nyari informasi. Nah, dia tuh kan naik ke bukit dan pas lihat ke lembah, kayak dia tuh shock, kaget karena karena ngelihat pemandangan di depannya sejauh mata memandang ada 10.000 titik api yang menyala barengan. Nah, terus gurun yang tadinya hitam pekat mendadak berubah jadi warna orange membara. Cahaya obor itu mantul di baju besi para pasukan, bikin efek seolah-olah jumlahnya itu mereka ada ratusan ribu.
Abu Sufyan itu benar-benar speechless, keringat dingin mulai ngucur di pelipis. Dia sadar, ini bukan kabilah kecil yang lagi camping, ini adalah akhir dari kekuasaan Quraisy di Mekah. Secara psikologis, Mekah udah kalah malam itu juga. Mental mereka hancur sebelum satu anak panah pun dilesatkan. Nah, kita masuk ke kemenangan yang mengharukan. Nah, besok paginya, matahari terbit dengan warna kuning emas yang beda dari biasanya. Pasukan muslim masuk dari 4 arah, tapi lihat visual Rasulullah, beliau nggak masuk kayak jendera perang yang sombong sambil angkat pedang, nggak. Beliau menunduk kepalanya dalam-dalam di atas untanya Al-Qaswa. Saking nunduknya, karena rasa syukur, jenggot beliau hampir nyentuh punggung unta. Nah, pas sampai di Ka'bah, suasananya makin dramatis. Ada 360 berhala yang berdiri di sana. Rasulullah megang tongkat dan tiap kali beliau nunjuk ke berhala itu sambil baca ayat, satu persatu patung-patung besar itu jatuh dan hancur jadi debu. Suara hancurnya patung-patung itu bergema di seluruh lapangan Ka'bah, diikuti dengan suara isak tangis orang-orang yang akhirnya sadar kalau kebenaran itu udah datang. Nah, setelah debu berhala itu hilang ditiup angin, suasana di depan Ka'bah mendadak jadi sunyi banget. Benar-benar sepi. Ribuan orang Quraisy berkumpul di sana. Mereka adalah orang-orang yang selama 20 tahun ini nggak bosen-bosennya nyiksa, ngeboikot, bahkan mencoba membunuh Rasulullah dan para sahabat. Di pikiran mereka cuma satu, hari ini kita mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di depan mereka dengan wajah tenang. Beliau menatap mata mereka satu persatu, lalu bertanya dengan suara yang berwibawa, "Wahai orang-orang Quraisy, menurut kalian apa yang akan aku lakukan pada kalian sekarang?" Dengar pertanyaan itu, orang-orang Quraisy menjawab dengan suara gemetar, "Kebaikan. Engkau adalah saudara yang mulia dan putra dari saudara yang mulia." Mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum kecil. Beliau mengucapkan kalimat yang benar-benar di luar nalar. Beliau itu bilang, "La tashriba alaikumul yauma, izhabu fa'antum tulaqo." Kayak, hari ini tidak ada cercaan atas kalian, pergilah, kalian semua bebas. Sumpah, bayangin perasaan mereka saat itu. Orang yang mereka musuhi habis-habisan justru jadi orang pertama yang ngasih mereka nafas kehidupan. Banyak dari mereka yang langsung jatuh berlutut sambil menangis sesegukan. Mekah takluk bukan karena pedang, tapi karena akhlak yang gak ada tandingnya. Bayangin sehebat apa dan sebaik apa Rasulullah. Lalu momen puncaknya, Bilal bin Rabah. Tahu kayak kalian Bilal itu siapa? Bilal itu adalah budak yang dulunya itu ditindih batu panas di tengah gurun Makkah. Sekarang dia naik ke atas atap Ka'bah di tengah keheningan kota yang tadinya penuh kesombongan. Suara Bilal menggelegar saat dia mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini adalah momen paling merinding dalam sejarah Islam. Semua orang Mekah yang tadinya takut bakal dibantai, malah bengong dengar suara yang dulu mereka coba bungkam. Fatwa Mekah bukan cuma soal taklukin kota, tapi soal taklukin hati. Rasulullah ngajarin kita kalau strategi spionage yang paling kuat itu tujuannya bukan buat nyakitin, tapi buat ngasih keamanan. 10.000 orang gerak dalam rahasia, bukan buat ngebantai, tapi buat mastiin gak ada darah yang tumpah sia-sia. Jadi, kalau kalian ngerasa punya kekuatan besar, gunain itu buat memaafkan, bukan buat ngehancurin. Karena pemenang sejati itu bukan yang bisa memecahkan kepala lawan,
tapi yang bisa bikin lawannya ngerasa aman di sisinya. So, segitu aja mungkin cerita tentang Fatu Mekah ini dan kehebatan strategi Rasulullah dan para pasukan-pasukan Madinah. So, sampai ketemu di episode berikutnya. See you next video. Bye-bye.